Kisah tentang hewan yang berbalas budi kepada manusia mungkin selama ini hanya ada dalam cerita dongeng semata. Kebanyakan memang seperti itu. Bahkan sejumlah tempat memiliki cerita rakyatnya tersendiri tentang hewan yang membalas kebaikan manusia yang pernah menolongnya. Namun siapa sangka jika kisah balas budi dari para hewan ini terhadap manusia memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Kisah pertama datang dari seekor buaya. Buaya dikenal sebagai hewan yang berbahaya, bahkan tak segan-segan memangsa siapa saja yang memasuki wilayah mereka. Meski begitu, bukan berarti buaya adalah binatang yang tak berperasaan. Sebuah kisah menyentuh di balik persahabatan seorang nelayan dan buaya ini adalah buktinya. Adalah Cito, seorang nelayan yang kebetulan menemukan seekor buaya yang sedang terluka. Buaya sebesar 17 kaki itu telah tertembak di bagian kepala. Sebuah peluru yang bersarang di kepalanya menyebabkan pendarahan yang membuat si buaya hampir saja mati. Namun Cito tak tinggal diam. Dia berusaha menyelamatkan si buaya dan merawatnya. Cito mengeluarkan peluru dari kepala si buaya dan merawat binatang itu hingga sembuh. Si buaya pun kemudian berhasil selamat dan sembuh karena pertolongan Cito. Seolah ingin berterima kasih dan membalas budi, si buaya kemudian menjadi sahabat dekat Cito. Buaya itu kemudian diberi nama Poco. Hingga saat ini mereka masih berkawan baik. Cito dan Poco telah belajar untuk saling berkomunikasi, menghormati dan mempercayai satu sama lain. Ini memang sebuah kisah yang tak biasa mengenai persahabatan manusia dan binatang dan sangat menyentuh. Namun, ini sebaiknya tak dijadikan sebagai panutan karena bagaimanapun buaya tetaplah hewan yang berbahaya. Seekor buaya yang bersahabat dengan manusia tak lantas membuat Anda harus bersantai-santai ketika berada di dekat buaya. Buaya tetaplah binatang liar dan berbahaya yang harus diwaspadai. Ayam peliharaan sebuah keluarga di Alma Center, Wisconsin, Amerika Serikat. Pada 27 Desember 2012, ia menjelma menjadi pahlawan. Kala itu, sang pemilik Dennis Muraska dan istrinya Susan Kotei sedang tertidur lelap. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi waktu setempat. Tiba-tiba, klak-klak bangun dan berkokok lebih awal dari biasanya. Suara berisiknya itu membangunkan majikannya. Dennis pun bangun untuk mengecek apa gerangan yang terjadi. Saat itulah ia menyaksikan garasinya dilalap api. Kebakaran bahkan meluas hingga ke bagian rumah lainnya. Sebenarnya ada detektor asap yang dipasang di garasi. Namun entah mengapa saat itu alat tersebut tidak berfungsi. Dennis kemudian cepat-cepat membangunkan pasangannya. Mereka lantas menyelamatkan diri. Dalam kondisi panik, klak-klak tertinggal di rumah. Namun para petugas pemadam kebakaran kemudian menemukannya dalam kondisi yang hidup. Ayam itu diduga sedang membalas budi. Sebelumnya, klak-klak adalah milik tetangga Dennis. Suatu saat, ayam itu akan dibunuh karena tak bisa menghasilkan telur. Karena kasihan, Dennis akhirnya memelihara ayam itu. Willy adalah seekor burung beo milik Megan Howard di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Suatu hari di bulan November 2008, ia menyelamatkan nyawa seorang balita. Kala itu, majikannya sedang mengasuh seorang balita bernama Hannah. Saat Howard sedang tidur di kamar mandi, beo itu menyadari balita tersebut tersedak makanannya. Ia pun kemudian mulai mengepakkan sayapnya dan menjerit, "Mami, baby!" teriak burung itu berkali-kali. Mendengar suara berisik, Howard akhirnya mendekat. Saat itulah ia melihat wajah Hannah mulai membiru. Dengan sigap, ia kemudian mengeluarkan makanan dari tenggorokan balita itu, menyelamatkan nyawanya. Karena jasanya itu, Willy diganjar penghargaan Animal Life Saver Award dari Palang Merah. Ia adalah burung beo pertama yang menerimanya. Kalau saja Willy tak memberi peringatan, sang ibu mungkin tak akan keluar dari kamar mandi pada waktunya. Tentu, hal yang terburuk bisa saja terjadi pada balita itu. Pada bulan Maret 2016, João Pereira de Souza, seorang nelayan asal Brasil, mengisahkan seekor penguin Magellanik Amerika Selatan selalu mengunjunginya. Penguin itu berenang sejauh 8.000 km setiap tahun agar bisa bertemu dengannya.
Souza awalnya hanya menolong penguin tersebut yang terjebak dari genangan minyak. Ia kemudian membawa penguin itu ke rumahnya, merawatnya, memberinya makan, dan bahkan memberinya nama Dindim. Ia merawatnya selama seminggu, namun setelah sembuh, Dindim menolak untuk pergi meninggalkannya. Dindim tetap tinggal bersamanya selama 11 bulan. Namun pada akhirnya Dindim pergi juga setelah bulu barunya tumbuh di tubuhnya. Dindim tidak pergi untuk selamanya. Selama 4 tahun terakhir, ia rutin mengunjungi Souza. Dindim akan tiba di bulan Juni dan kembali ke rumahnya di bulan Februari setiap tahun. Cerita itu dimulai ketika seorang pria asal Georgia, Amerika Serikat, menyelamatkan seekor burung kolibri yang terluka 4 tahun lalu. Dilansir dari up.com, pria yang bernama Mike Cardenas itu mengatakan jika burung mungil itu masih melakukan perjalanan tahunan untuk mengunjungi rumahnya. Mike mengatakan burung kolibri yang ia beri nama Buzz ditemukan 4 tahun lalu di teras depan rumahnya dengan bulu-bulu yang rusak. Kondisi tersebut membuatnya tidak bisa terbang. Oleh karena itu, Cardenas menawarkan tempat perlindungan kepada Buzz. Dia juga memberinya makan selama 8 minggu sampai burung itu dapat terbang kembali ke alam liar. Namun meski telah dilepas ke alam liar, ternyata Buzz kembali lagi ke rumah Cardenas tahun berikutnya setelah dilepaskan dan mendarat di tangannya. Cardenas juga menuturkan jika Buzz baru-baru ini datang untuk melakukan kunjungan tahunannya. Apa yang dilakukan Buzz dengan mengunjungi rumah Cardenas setahun sekali dalam perjalanan migrasinya tentu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin Cardenas juga tidak bisa mendapatkan apa-apa dari perbuatan baiknya terhadap burung tersebut. Tapi yang pasti, dia sangat mengerti jika kunjungan Buzz ke rumahnya setahun sekali itu merupakan cara burung itu mengucapkan terima kasih. Kisah-kisah ini tentunya bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi semua orang untuk tetap saling menolong, bahkan terhadap makhluk hidup lain. Dan bukan tidak mungkin jika mereka dapat membalas kebaikan kita dengan cara mereka sendiri.